Ala kulli hal, kami ingatkan kepada sekalian bahwa puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu adalah puasa yang paling afdal di antara puasa hari-hari yang lain di bulan Muharram. Karena siapa yang mau menjadikan Muharram sebagai bulan puasa, dalam artian memperbanyak puasa, maka itu adalah hal yang dibolehkan, bahkan hal yang dianjurkan. Karena dalam hadis Muslim, Nabi SAW telah mengatakan, afdalu as-siyam ba'da siyami Ramadan siyam syahrillah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram, puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Dan puasa setelah bulan Ramadan, ada 2 bulan yang sangat dianjurkan puasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa Sya'ban, dan ini Nabi SAW sangat memperhatikannya. Dan yang kedua adalah bulan Muharram. Walaupun tidak didapatkan dalil yang tegas bahwa beliau juga memperbanyak, tapi beliau sudah menganjurkan, dan sabda beliau sudah cukup menjadi dasar bagi orang yang mau memperbanyak puasa di bulan Muharram. Silahkan, tidak tunggu 13, 14, 15-nya. Puasa sejak awalnya, di akhirnya dan sebagainya, silahkan. Namun yang paling perlu untuk diperhatikan adalah puasa Asyuranya. Dalam artian jangan sampai kita memforsir tenaga, dalam artian kita mungkin sangat memperhatikan puasa-puasa di awal-awal dan kita lengah pada puasa Asyura. Padahal jika saja ada di antara kita yang tidak sempat puasa kecuali satu hari di bulan Muharram, maka cukup berpuasa Asyura, yang merupakan puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, maka puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Sampai-sampai Nabi kita SAW mengumumkan siapa yang belum makan berpuasa, pada siang, pada tengah, pada pagi-pagi harinya disampaikan hal tersebut. Dan siapa yang sudah makan kok bisa menahan, ya. Dan ini puasa yang diperhatikan oleh umat-umat terdahulu. Dan hari Asyura, sebagaimana kita ketahui, adalah hari bersejarah para nabi-nabi. Dia adalah hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam, dan juga dikatakan hari kemenangan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi SAW telah mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kami yang lebih berhak daripada kalian wahai kaum Yahudi terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kamilah orang yang lebih tahu bagaimana menghormati Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Karena itu Nabi kita SAW pun berpuasa di hari Asyura. Bahkan beliau sangat menganjurkan. Bahkan Rabi' bintu Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kunna nusawwim sibyanana, kami juga mengajarkan kepada anak-anak kami untuk puasa di hari Asyura. Anak-anak kecil pun diajar berpuasa di hari Asyura tersebut, yang pahalanya menghapuskan dosa selama setahun. Dan untuk menyempurnakan puasa Asyura, kata Nabi SAW, la in ishtu ilal qabil la usumanna tasi'. Dalam riwayat Muslim dikatakan, jika saya masih hidup tahun depan, maka saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya di samping tanggal 10. Oleh karena itu juga dianjurkan berpuasa tanggal 9. Adapun puasa tanggal 11 ini juga dikatakan oleh banyak ahli fikih kita, banyak ulama kita, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sumu Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu yauman sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah di hari Asyura dan berselisihlah atau bedalah kalian dengan Yahudi yang cuma puasa satu hari saja, maka puasalah juga sehari sebelumnya tanggal 9 atau sehari sesudahnya tanggal 11, agar berbeda dengan Yahudi yang cuma puasa hari Asyura saja.
Walaupun ulama kita mengatakan seandainya ada yang puasa Asyura saja, maka insyaallah tidak mengapa. Namun untuk kesempurnaan maka puasa tanggal 9-nya, dan ini hadisnya lebih sahih diriwayatkan Imam Muslim. Adapun hadis yang terakhir yang kita sebutkan riwayat Imam Ahmad, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan, dia dilemahkan oleh sebagian ulama kita karena perawi ya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla yang dilemahkan oleh para ulama. Walaupun sebagian juga menghasankannya dengan beberapa jalan. Namun kalau kita cermati hadisnya, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, tidak dikatakan digabung. Sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Artinya kalau kita tidak sempat puasa tanggal 9-nya, maka Asyura dengan tanggal 10-nya. Kalau kita sudah sempat puasa tanggal 9-nya, maka cukup dengan Asyura dan tidak perlu lagi menambah tanggal 11-nya. Walaupun demikian, masih saja ada ulama kita dan banyak ulama kita yang mengatakan yang paling sempurna yang puasa 3 hari, dan itu yang disebutkan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan puasa di hari Asyura. Beliau katakan yang paling afdal 9, 10 dan 11, kedua 9 tambah 10, dan yang paling di bawah adalah yang sekedar tanggal 10 saja. Tapi sekali lagi wallahu alam, hadisnya masih diperselisihkan, karena itu kalau cukup 2 maka itu insyaallah sudah sempurna. Dengan catatan lain, dalam kasus kita kali ini, kondisi kita yang kita tidak terlalu yakin kapan sebenarnya Asyura, ya. Karena kita pertama meyakini setiap negeri ada ru'yahnya. Itu selama ini mazhab yang kita gunakan, bahwa setiap negeri ada ru'yahnya, dalam artian kita tidak terpengaruh dengan ru'yah di negeri yang lain, termasuk di Saudi. Yang kedua, kita menetapkan dengan hilal, ru'yatul hilal, tidak hanya sekedar berlandaskan kalender. Maka dalam posisi ini kita harus yakin bahwa ada yang sudah melihat hilal di negeri kita, dan belum ada informasi. Yang ada justru NU yang menafikan hilal pada malam Ahad tersebut, sehingga mereka menetapkan 1 Muharram adalah nanti hari Senin, bukan hari Ahad. Dengan itu maka tanggal 10 Muharram hari Rabu bagi mereka, bukan hari Selasa. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika ada keraguan, pendapat yang mengatakan puasa 3 hari ini kadang menjadi solusi. Dan ini yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ketika ada keraguan, maka sebaiknya puasa tanggal 9, 10 dan 11. Karena kalau kita puasa tanggal 9, 10, 11 3 hari, pasti kita akan dapatkan Asyura. Pasti kita akan dapatkan Asyura. Entah tepat Asyura kita, atau paling tidak Asyura kita tanggal 11 itu. Ya, ketika kita sudah puasa tanggal 11, ternyata itu hari Asyura. Yang umpamanya bagi orang yang meyakini Asyura itu sejak hari Ahad yang lalu, lalu mereka puasa tanggal 9 hari Senin, puasa tanggal 9, lalu hari Selasa puasa tanggal 10. Padahal sebenarnya belum Asyura waktu itu, tapi dia tetap puasa juga keesokan harinya dengan puasa tanggal 11, padahal itulah sebenarnya hari Asyura, maka dia mendapatkan hari Asyura tersebut. Adapun kalau cuma 2 saja, apalagi 1 saja, jika salah penanggalannya, maka boleh jadi dia tidak mendapatkan puasa Asyura tersebut. Walaupun dengan catatan yang lain juga, bahwa ketika sudah berijtihad dan berusaha untuk mencari kebenaran, dan tidak asal-asalan, tapi dengan perhitungan-perhitungan dan mengikuti pendapat para ulama kita, dan telah diniatkan, maka insyaallah tetap juga didapatkan. Tapi sekali lagi, solusi puasa 3 hari itu kadang menjadi solusi terbaik, dan itu yang disebutkan Imam Ahmad, dan beliau menisbatkan dari pendapat tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf menyebutkan itu juga pendapat dari Tawus bin Kaisan, tabi'in yang lain radhiyallahu rahimahullahu taala. Ini kaitannya dengan puasa Asyura. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa saling memahami, ya, bisa saling memahami dalam persoalan ini.